Alhamdulillah nih dari Pak Dedi nih. Kita makan yuk. Namanya apa nih namanya? Namanya lumpur surga. Sebelum masuk surga udah ngerasain lumpurnya duluan. Ayo kita makan yuk. Iya. Buka. Buka. Ini namanya lumpur surga. Doain lagi sama Pak Ustadz. Semoga terima kasih Pak Dedi Irawan. Pak Dedi Irawan. Nih Pak Reng. Pak Musli. Sendoknya. Sekaligus buat nganunannya. Ke sendok ke. Alhamdulillah udah masuk nggak? Belum kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep banget ya. Ya Allah. Sudah ya, dingin lagi ya. Alhamdulillah. Ada lumpur surga. Mantap ya. Nikmat. Iya. Ente tadi mesen juga? Mesen juga, nah. Mesen berapa tadi? Yang tadi? 6. Mantap ya Pak Rek. Mantap. Satu nggak nyangkut ke sini. Ini udah nyangkut. Gimana kabar anak-anak Pak Budi? Alhamdulillah sehat, Nak. Sehat anak-anak ya? Alhamdulillah sehat anak-anak. Tapi aktif semua anak-anak ini. Iya. Ini anak apa? Mamanya yang bantu. Ada. Waalaikumsalam. Wah, ini Atar. Banget nih datang juga nih. Banget. Rezeki pagi nih breakfastnya. Nasi goreng datang. Ya. Tapi sehat-sehat ya anak-anak ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Tapi Pengen aktif banget. aktif banget. Udah punya 4 putri ya? Waalaikumsalam. Pengen nambah nggak nih anak nih Pak Budi nih? Udah 4. Sebenarnya saya pengen anak cowok tapi kayaknya berat kasihan istri. Udah cukup 4. Semoga menjadi anak soleha aja. Tapi saya bisa mampu mengantarkan dia ke cita-citanya, bisa menyekolahkan, bisa ngajari ngaji, bisa menyekolahkan sampai minimal S1 lah. Iya, minimal S1. Amin. Meskipun semua putri 4 pengen ya, pengen punya cowok. Tapi cuma kasihan istri. Ya, kasihan istri. Jadi cukup 4 aja ya. Iya. Tal Muslim mau nambah lagi nggak ini anak nih? Pengen sih. Pengen Ikut gabung klub 4. Oh, go for. Iya. Beliau 4. 4. Klub 3 nih. Klub 3. 2 cewek, 1 cowok ya. Oh iya. Insyaallah kalau dikasih lagi percayaan sih. Insya Allah mau bikin lagi nih. Iya. Iya. Iya, betul. Jadi saya pun sebenarnya kan udah dikasih 2 putri. Udah besar-besar, ya. Jadi yang satu umur 14 tahun, satu 12 tahun. Pengen juga, karena dua-duanya cewek kan pengen punya 1 cowok, biar nanti bisa diajak ke masjid, atau nanti kalau pulang kampung bisa ganti nyetir. Ya. Kalau nyetir sendiri, kecapean nanti. Kalau ada yang gantiin, biar enak gitu. Kalau saya ingin punya cowok, salah satunya satu dulu. Kalau saya ke dinas keluar kota, yang angkat galon ada gitu. Yang angkat galon. Atau yang jagain ibunya kalau ada tugas keluar kota ya. Iya. Pak Rey tadi nanya apa gimana Pak Rey? Doa mempunyai keturunan. Doanya mempunyai keturunan yang soleh, yang baik. Iya. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu memang Allah ajarkan ya supaya kita bisa punya keturunan yang baik. Bunyi doanya ada di surat Ali Imran. Surat yang keberapa? Ketiga, betul. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Surat yang ketiga. Surat yang panjang itu ya, Tat? Panjang Ali Imran itu panjang ya? Cukup panjang juga. Ada 200 ayat. 200 ayat. Nah, surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 38. Nah, itu bunyi doanya begini. Sebenarnya nggak panjang, cukup pendek saja ya. Bunyinya, Rabbi habli milladunka dzurriyyatan thayyibah. Nah, itu kalimat pertama. Kalimat yang keduanya, innaka sami'ud du'a. Nah, mau tahu nggak nih artinya nih Pak Rey nih? Tahu banget, pingin banget. Pengen tahu ya? Iya, iyalah. Nah, bunyi maknanya Robbi itu artinya ya Tuhanku.
Pak Budi udah mulai hafal juga nih. Jadi tiap ada kata Robbi artinya ya Tuhanku. Habli itu 3 kata. Hab itu artinya berikanlah. Bentuk perintah. Atau kalau dalam bahasa Arabnya namanya fi'il amr. Kata kerja bentuk perintah. Hab, berikanlah. Atau kadang diartikan anugerahkanlah. Bisa juga. Li itu 2 kata. Yang pertamanya la artinya bagi. Yang kedua ya itu kata ganti artinya aku. Jadi li kepadaku. La-nya bagi atau kepada, ya-nya ku. Jadi kalau disambung habli berikanlah kepadaku. Kemudian min ladunka. Min ladunka itu 3 kata. Min artinya dari. Ladun sisi. Kamu atau engkau. Jadi min ladunka dari sisimu atau dari sisi engkau. Dzurriyatan thayyibah. Dzurriyah itu artinya keturunan. Thayyibah yang baik. Jadi dzurriyatan thayyibah keturunan yang baik. Kemudian innaka sami'ud du'a. Innaka itu 2 kata. Inna artinya apa? Sesungguhnya. Kamu atau engkau. Jadi innaka sesungguhnya engkau. Karena kaitannya dengan Allah kita berdoa maka ka-nya diartikan engkau. Sami'u artinya maha mendengar. Sami' itu artinya maha mendengar. Kayak sami'an itu artinya maha mendengar. Ad-du'a itu doa. Jadi sami'ud du'a maha mendengar doa. Innaka sami'ud du'a sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Jadi itu doanya doa, tahu nggak doa Nabi siapa? Nah, Nabi Zakaria. Betul Ustaz Musli. Doanya Nabi Zakaria. Nah, jadi kenapa sampai Nabi Zakaria berdoa seperti itu? Karena dia ingin punya keturunan. Dan bukan cuma ingin punya keturunan, tapi keturunan yang baik. Dzurriyatan thayyibah. Nah, kapan Nabi Zakaria itu berdoa seperti itu? Jadi Nabi Zakaria itu usianya sudah cukup lanjut. Kalau bahasa kita ya udah tua renta. Jadi kurang lebih usianya sekitar 90 tahun. Ya. Untuk ukuran kita usia 90 tahun itu kan udah cukup tua ya. Bukan tua lagi, tua banget. Itu. Ya. Dan belum punya keturunan beliau. Belum punya keturunan. Jadi pengen banget punya keturunan. Kenapa? Biar ada yang mewarisinya. Mewarisi ilmunya. Mewarisi ya kenabiannya nanti gitu. Nah jadi Nabi Zakaria pengen punya keturunan. Makanya dia berdoa. Awalnya Nabi Zakaria itu udah berputus asa untuk punya keturunan. Kenapa? Kan udah tua gitu. Udah tua. Nah tetapi kenapa sampai akhirnya dia tetap terus berdoa minta keturunan? Itu karena satu ketika dia kan menjaga Maryam. Nah, pernah dengar Maryam? Siti Maryam. Kalau di kita ditambahin Siti, padahal nggak ada Sitinya, nggak ada. Ya, ya ibunya Nabi Isa itu disebut Maryam gitu aja, Maryam. Jadi Maryam itu disuruh ibunya itu untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Kalau kayak kita sekarang itu di masjid lah gitu. Nah, Maryam disuruh ibunya untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Di situ intinya dia beribadah. Awalnya yang boleh untuk mengabdi di masjid itu hanya laki-laki. Makanya ibunya Maryam berdoa minta waktu hamilnya pengen punya anak laki-laki supaya bisa mengabdi di Baitul Maqdis gitu. Tapi ternyata anaknya lahir perempuan. Nah, meskipun anaknya lahir perempuan, Allah tetap kabulkan doanya untuk bisa mengabdi di Baitul Maqdis. Jadi satu-satunya perempuan yang mengabdi di Baitul Maqdis saat itu hanya Maryam. Gitu. Yang lain laki semua. Nah, yang menjaga Maryam di Baitul Maqdis itu Nabi Zakaria. Meskipun tadinya banyak yang mau memelihara Maryam, artinya yang menjaga Maryam, yang sudah ada di situ para pemuka agama ya, para tokoh agama,
Tapi yang terpilih Zakaria. Ya, jadi nggak tiba-tiba Nabi Zakaria yang disuruh untuk menjaga Maryam, tapi ada proses undian yang dilakukan. Nah, pada waktu Nabi Zakaria menjaga Maryam, itu satu ketika dia ngecek mihrabnya Maryam. Dia ke tempat mihrabnya Maryam. Mihrab itu intinya tempat khusus untuk beribadah, entah sholat, entah berdoa. Nah, kemudian pada waktu Zakaria ngecek mihrabnya Maryam, Nabi Zakaria itu mendapati di mihrabnya Maryam itu ada makanan dan buah-buahan. Padahal Nabi Zakaria tahu nggak ada orang yang ke situ, ke mihrabnya Maryam. Tiba-tiba ada makanan, ada buah-buahan. Yang lebih uniknya lagi, lebih anehnya lagi, buah-buahan dan makanan itu yang lagi nggak musim. Misalnya buah-buahan ya, katakanlah kayak rambutan, lagi nggak musim tapi kok ada di situ. Kalaupun ada yang nganterin, gimana dia bawa? Uang lagi nggak ada musim, gitu. GoFood nggak ada. GoFood nggak ada. Ya, ya. Jadi Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam. Kata Nabi Zakaria, Maryam, dari mana kepunyaanmu ini? Maksudnya dari mana makanan dan buah yang ada di tempatmu ini? Kok nggak ada orang yang nganterin, tiba-tiba sudah ada? Nah, jawab Maryam apa? Ya, kata Maryam, ini dari Allah. Kata Maryam, ini dari Allah. Artinya, kalau Allah itu mau ngasih di luar logika kita, bisa terjadi. Gitu. Makanya, karena itu gak logis, buah yang lagi gak musim tiba-tiba ada, Nabi Zakaria berpikir bahwa iya ya, Allah itu maha kuasa. Apapun bisa terjadi. Gak ada yang gak mungkin, gak ada yang mustahil. Gitu. Sehingga Nabi Zakaria meskipun dia sudah usia lanjut, yang menurut logika manusia gak mungkin lagi punya keturunan, hanya dia berdoa. Nah, jadi dia terinspirasi, Nabi Zakaria terinspirasi dari Maryam yang Allah kasih rizki tanpa diduga-duga, tanpa diperhitungkan atau tanpa dikira. Gitu. Nah, doanya apa tadi? Robbi habli milladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Tuhanku, berikanlah bagiku atau untukku, bisa juga kepadaku, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Nah, keturunan itu bukan cuma anak, tapi juga nanti cucu, cicit. Ini yang penting kita, kenapa doa itu penting kita panjatkan. Supaya generasi yang kita lahirkan sesudah kita, nanti turun-temurunnya semuanya jadi orang-orang yang baik. Gitu. Jadi orang-orang yang baik, sehat, kemudian perilakunya juga bagus, beriman, taat gitu. Nah, terus di ujung doa itu innaka sami'ud doa. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Artinya doa apapun yang kita panjatkan kepada Allah, itu Allah akan kabulkan. Nah, insya Allah ya. Asalkan kita yakin kepada Allah, maka nggak ada yang nggak mungkin terjadi. Nah, jadi yang penting kita terus berdoa, meminta, dan punya keyakinan. Serta berusaha tentunya. Ya. Nabi Ibrahim juga ada doa juga ya? Nabi Ibrahim juga ada doanya. Ya, mirip-mirip Nabi Zakaria itu dengan Nabi Ibrahim. Sudah usia lanjut, belum punya keturunan, akhirnya karena terus berdoa, meminta Allah kasih keturunan, begitu. Ya, jadi yang sudah punya keturunan, pingin punya lagi, boleh berdoa. Yang belum, insya Allah nanti Allah akan kabulkan. Ya. Tapi prinsipnya ketika kita minta kepada Allah, kita harus berbaik sangka. Ya, Allah kasih, alhamdulillah. Kalau Allah belum kasih, berarti Allah Maha tahu intinya yang terbaik untuk kita. Gitu. Karena kan kita namanya pengen, tapi kan Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Gitu ya. Ya. Mudah-mudahan doa itu bisa kita hafalkan, bisa terus kita panjatkan, dan apa yang kita inginkan Allah nanti akan kabulkan. Gitu, amin ya rabbal alamin. Nah, karena sarapannya sudah datang, kita nikmati lagi ya.
Yang pedas. Iya. Ini yang pedas itu yang pedas Pak. Yang pedas nih ya. Yang pedas. Kalau ada tulisan P berarti pedas. Pedas, pedas ya. Oh pedas. Oh gitu. Pak Musli berarti Ya, yang dah. nggak pedas. Pak Musli berarti yang nggak pedas, nggak apa-apa gantian. Emang pesan yang Iya. pedas ya? Pedas. Kalau tahu saya cuma pesan 2. Saya pesan pedas. Oh. Di masjid kan enakan yang pedas. Oh, yang nggak tahu, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Pak Musli. Lebih berasa. Pak David, Pak Ruslan, makasih ini Pak sebelah Karlanya. Pak, gimana udah dinikmati nih Pak Ari nih? Udah mantep Udah mantep banget. Yang pedas lebih mantap ya. Yang pedas lebih mantap. Emang hobi pedas nih? Iyalah. Iya. Orang awak. Kalau saya yang nggak pedas Pak Ray. Pak Budi suka yang manis-manis Pak Budi. Masalahnya orangnya juga manis sih. Aduh. Tambah manis. Kalau saya juga suka yang pedas. Warna beda ya sama yang nggak pedas ya. Iya, warnanya beda. Kalau yang pedas warnanya merah, kan warna cabai merah. Apa namanya? Sebenarnya sih ada yang sedang juga be. Ada yang tadi pedas, sedang nggak pedas. Bisa makan. Jadi kalau nggak pedas kan sama sekali nggak ada cabai ya. Iya. Saya juga suka pedas nih Pak Ari. Orang seberang. Iya, orang seberang. Wong Kito Galo. Kalau orang seberang suka yang pedas-pedas. Kalau nggak pedas nggak nendang ya.